Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai proyek tugas akhir KMMI atau Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia yang terkonversi dalam mata kuliah Material Science for Industry. Nah, sebelum memulai video ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada saya sendiri, Indah Arya, dengan NIM 19130210008 dari Program Studi Pendidikan Fisika, serta rekan saya, Dian Krisna, dengan NIM 19130210006 dari Program Studi Pendidikan Fisika. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah membuktikan paling tidak satu systematic absence berdasarkan perhitungan faktor struktur dan melakukan refinement standar menggunakan program Rietveld freeware seperti MAUT, Fullprof, GSIS, atau yang lainnya. Baik, agar tidak membuang waktu lebih lama lagi, maka selamat menyaksikan video dari kami. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Nika Dian Krisnayanti dengan NIM 19130210006, mahasiswa kelas A KMMI mata kuliah Material Science for Industry, Program Studi Pendidikan Fisika Undiksa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir KMMI mata kuliah Material Science for Industry. Jadi yang pertama, proyeknya adalah melakukan pembuktian systematic absence. Nah, material mineral yang kelompok kami pilih yaitu adalah silphite, yang mana silphite ini dapat kita temukan pada link Roof Database. Jadi di sini terdapat informasi mengenai mineral-mineral yang mana kami memilih mineral silphite dengan ideal chemistry KCl atau kalium klorida. Kemudian setelah kita menemukan mineral di roof, kita beranjak ke link kristalografi. Nah, di sini kita akan mendownload chip yang akan membantu kita dalam proyek ini. Jadi di sini saya sudah mendownload chip yang saya perlukan dan isinya seperti ini. Jadi di sini terdapat informasi-informasi yang nanti akan membantu kita. Oke, jadi yang pertama kita akan melakukan pembuktian systematic absence. Jadi yang pertama kita harus mengetahui space group dari material kita. Jadi dalam chip yang sudah di-download tadi itu terdapat informasi seperti ini, yang mana silphite itu memiliki space group IT number yaitu 225 dan symmetry space group NIM-nya FM3M. Jadi ini merupakan kutipan dari chip yang di-download dari kristalografi. Jadi ini dia, ini informasinya. Kemudian selanjutnya berdasarkan space group ini kita akan mencari tahu space group simetrinya di link Bilbao Crystallography Server. Jadi kita klik space group symmetry, kemudian klik yang HKL, dan di sini kita masukkan space number IT tadi yaitu 225. Baik. Nah, di sini terlihat terdapat 192 posisi atom mineral. Nah, ini sangatlah banyak. Namun belum tentu atom penyusun dari mineral yang kami pilih itu berada pada di antara 192 ini. Jadi untuk mengetahui posisi atom K dan Cl itu di mana, kita kembali lagi melihat di chip yang sudah kita download. Jadi di sini tertera informasi di mana posisi K dan Cl, yaitu K berada pada posisi 0,00 dan Cl berada pada posisi setengah. Jadi itu adalah posisi X, Y, Z. Saya ulangi lagi bahwa K berada pada posisi 0,00 dan
C itu berada pada posisi setengah-setengah. Nah, selanjutnya kita cocokkan posisi itu berada pada posisi atom general atau posisi atom yang khusus. Nah, ternyata posisi K dan Cl itu berada pada posisi atom khusus, yaitu di 4B dan 4A ini. Nah, kemudian kita perlu mengetahui lebih lanjut mengenai ini. Kita klik show Wyckoff position. Nah, di sini terlihat lebih lengkap lagi mengenai koordinatnya, dan ternyata Wyckoff position untuk space group mineral kami itu terdapat 4 buah posisi centering. Jadi 4 buah posisi centering ini akan dijumlahkan pada posisi K dan Cl. Nah, penjumlahan itu untuk mengetahui posisi atom pada sel satuan. Jadi terdapat 4 centering, yaitu yang pertama 0,00, yang kedua 0,5, yang ketiga setengah 0,5, dan yang keempat setengah 0. Kemudian kita mencari posisi atom pada sel satuan. Yang pertama untuk atom K pada posisi 0,00 itu dijumlahkan 0,00 ini dengan keempat centering yang tadi, sehingga menghasilkan yang pertama 0,00, yang kedua 0,5, yang ketiga setengah 0,5, dan yang keempat adalah setengah 0. Begitu juga dengan Cl atau kloridanya. Karena klorida berada pada posisi setengah, maka posisi ini dijumlahkan dengan 4 centering yang tadi, sehingga memperoleh yang pertama setengah, yang kedua setengah, 1, kemudian posisi yang ketiga 1,5, dan posisi yang keempat adalah 1,5. Oke, kita sudah mengetahui posisi atom pada sel satuan, baik itu atom K maupun atom Cl-nya. Jadi kita akan melangkah pada langkah inti untuk melakukan pembuktian systematic absence. Tapi pertanyaannya yang mana yang akan kita buktikan? Jadi kita kembali dulu ke HKL tadi ya. Nah, di sini. Jadi yang akan reflection condition yang mana yang akan dibuktikan. Jadi disarankan untuk memilih yang memiliki 0 paling banyak, sehingga di sini kami memilih adalah H00. Kemudian H00 di mana H itu sama dengan 2N atau kelipatan 2. Jadi nanti kita akan membuktikan apakah benar FH00 itu akan sama dengan 0 jika H-nya tidak sama dengan kelipatan 2. Kemudian apakah benar jika FH00-nya itu akan tidak sama dengan 0 jika H-nya itu kelipatan 2. Jadi langsung saja kita melakukan perhitungan faktor struktur. Jadi di sini kami melakukan perhitungannya secara manual menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu F HKL sama dengan sigma eksponensial pangkat 2pi dikali Hx plus Ky plus Lz. Yang pertama kita akan menghitung untuk atom K, sehingga akan diperoleh yang pertama untuk posisi 0,00. Berdasarkan persamaan tersebut kita substitusi posisi 0,00 tersebut. Jadi X, Y, dan Z-nya itu diganti dengan 0,00 sehingga memperoleh F sama dengan 1. Kemudian untuk posisi yang kedua adalah 0,5. Jadi sama, kita masukkan lagi posisi ini pada persamaan awal sehingga memperoleh F sama dengan 1. Kemudian posisi yang ketiga adalah setengah 0,5. Sama, kita masukkan lagi kepada persamaan yang awal sehingga memperoleh F sama dengan minus 1 pangkat H. Dan posisi yang terakhir untuk atom K yaitu setengah 0, kita substitusi lagi sehingga memperoleh F sama dengan minus 1 pangkat H. Kemudian sehingga diperoleh H00 untuk posisi K-nya itu kita jumlahkan hasil F dari keempat posisi tadi sehingga memperoleh FH00 sama dengan 1 tambah 1 tambah minus 1 pangkat H tambah minus 1 pangkat H. Nah, itu untuk posisi K-nya. Jadi mari kita langsung buktikan.
apakah benar pernyataan ini. Yang pertama, jika hanya itu tidak sama dengan kelipatan 2. Jadi di sini saya memisalkan H itu sama dengan 3. Jadi H sama dengan 3 ini disubstitusi pada H total tadi, sehingga memperoleh F sama dengan 0, dan ternyata terbukti bahwa F akan sama dengan 0 ketika H-nya itu tidak sama dengan kelipatan 2. Kemudian kita membuktikan lagi ketika H-nya itu kelipatan 2. Di sini saya memisalkan H-nya adalah 4. Kemudian masukkan H sama dengan 4 ini pada persamaan yang tadi, sehingga memperoleh F sama dengan 4. Dan ini pun terbukti bahwa FH00 tidak sama dengan 0 jika hanya merupakan kelipatan 2. Nah, itu pembuktian melalui atom K ya. Kita bisa melakukan pembuktian lagi untuk atom Cl-nya, sama seperti tadi. Dari keempat posisi itu kita substitusi ke persamaan awal. Yang pertama ada posisi setengah yang memperoleh F sama dengan minus 1 pangkat H. Jadi sama ya caranya seperti tadi, kita substitusi posisi tersebut X, Y, Z-nya kepada persamaan awalnya. Kemudian posisi yang kedua adalah setengah 1, 1. Kemudian berdasarkan perhitungan diperoleh F sama dengan minus 1 pangkat H. Posisi ketiga 1, setengah, dan 1 memperoleh F sama dengan minus 1 pangkat 2H. Dan posisi yang terakhir yaitu posisi yang keempat itu memperoleh F sama dengan minus 1 pangkat 2H, sehingga F totalnya atau FH00 itu sama dengan minus 1 pangkat H plus minus 1 pangkat H plus minus 1 pangkat 2H dan plus minus 1 pangkat 2H. Sebenarnya ini bisa disederhanakan, tapi tidak apa-apa. Berdasarkan ini saja kita sudah bisa membuktikan pernyataan ini. Sama yang pernyataannya seperti tadi, kita buktikan lagi ketika H tidak sama dengan kelipatan 2. Sama, saya memisahkan H-nya itu sama dengan 3. Dan H sama dengan 3 ini disubstitusi ke FH00 itu. Sehingga terbukti bahwa FH00 sama dengan 0 jika H-nya itu tidak sama dengan kelipatan 2. Kemudian bagaimana dengan H sama dengan kelipatan 2? Di sini saya juga menggunakan atau memisahkan H itu sama dengan 4. Jadi tinggal masukkan saja hanya 4 ke persamaan FH00 sehingga diperoleh FH00 sama dengan 4, dan terbukti bahwa FH00 tidak sama dengan 0 jika hanya itu merupakan kelipatan 2. Nah, jadi sudah terbukti ya, kita sudah berhasil membuktikan setidaknya satu systematic absence. Selanjutnya adalah mengenai project yang kedua. Oke, selanjutnya mengenai project yang kedua, kita akan melakukan refinement standar menggunakan mode. Namun sebelum kita mulai, kita harus mendownload terlebih dahulu. Yang pertama adalah XRD dari mineral yang akan kita refinement. Nah, di sini saya masih menggunakan mineral yang sama, yaitu silphite. Bisa di search. Nah, ini sudah terlihat di sini. Di sini kita akan melihat X-ray data. Ini bisa diklik. Nah, kemudian ini semua bisa di kopas ya, kemudian dibuatkan sebuah file txt. Nah, kebetulan saya sudah membuatkan file txt-nya. Jadi ini sebenarnya tinggal dikopas, kemudian nanti dibuatkan file txt. Nah, jika sudah, maka kita beranjak ke link atau website kristalografi. Nah, di sini kita akan mendownload chip masa yang akan kita bandingkan dengan data XRD yang kita download di root tadi. Jadi kita search di sini mineral yang akan kita gunakan. Mungkin sedikit menunggu ya. Jadi sebenarnya saya pun sudah mendownload chip yang saya perlukan. Nah, di sini
terdapat banyak pilihan, namun bisa dipilih mana yang cell parameters dan cell volume-nya mendekati dengan data XRD yang kita download di Roof tadi. Nah, sebagai ini tinggal diklik aja, maka otomatis dia akan terdownload di sini. Oke, karena kita sudah memiliki data sheet dari Roof, kemudian kita sudah mendownload chip dari kristallografi, maka kita akan mulai melakukan refinement di mount. Oke, yang pertama kita akan memasukkan data file atau data file set dari XRD. Ini bisa diklik file, kemudian ini diklik load data file, kemudian pilih file txt yang sudah dibuat tadi. Jadi di sini saya sudah membuat file tersebut dengan judul Silphite. Nah, ini bisa di open. Nah, sehingga akan langsung terlihat grafik. Jadi ini visual dari segala bentuk tulisan, baik itu huruf maupun angka yang tadi kita lihat ya dalam XRD. Ini adalah visualisasinya. Kemudian ke pages. Nah, di sini kita akan memasukkan fasa atau berupa chip yang sudah kita download tadi di kristallografi. Ini kita masukkan dengan load an object from a chip. Kemudian ini bisa diklik. Kemudian dipilih ya chip yang sudah di-download itu. Jadi ini chip yang sudah saya download tadi. Oke, ini langsung saja di open. Jangan lupa ini diklik ya. Kemudian choose. Oke. Nah, setelah kita memasukkan fasa chip yang kita download tadi di kristallografi, kita bisa lihat dulu parameternya, apakah mereka masih melenceng jauh atau mereka sudah istilahnya sudah sangat mirip dan dekat ya antara parameter fasanya dan parameter data file setnya. Jadi kita klik di sini compute spectra, sehingga akan terlihat yang merah-merah ini merupakan parameter dari fasa berupa chip tadi. Nah, jadi langsung saja di sini posisinya sebenarnya sudah mereka sudah mempunyai pasangan masing-masing ya. Ini bukit-bukit tersebut, baik grafik dari XRD sudah memiliki pasangan bukit dari grafik fasanya, tapi ini belum sepenuhnya mendekat ya, masih melenceng. Jadi langsung saja kita akan melakukan analisis. Kemudian bisa diklik analysisnya, kemudian wizard. Yang pertama kita lakukan refine parameter, background and scale parameters, kemudian go. Oke, sudah terlihat itu grafik merahnya terlihat naik ya. Kemudian tunggu sampai ini convergence. Oke, kita bisa lakukan analyze lagi, yaitu previous and basic pace parameter, kemudian go. Tentunya posisinya akan semakin baik dengan kita semakin menganalisis. Kemudian saya lakukan lagi jadi pilih yang microstructure parameters, kemudian go. Ini memang harus ditunggu sampai convergent. Nah, kita lihat
sebenarnya dari posisinya juga sudah terlihat bagus, sudah tidak terlalu melenceng ya. Tapi ini jarak ketinggian grafik yang merah dengan yang hitam itu masih lumayan jauh. Jadi saya akan coba di sini melakukan refine pada bagian diffraction instrument. Oke, sini akan saya ubah menjadi refine. Oke, kita coba dan lakukan literasi dengan klik tombol ini. Oke, dia sudah mulai naik ya, mengikuti grafik yang hitam. Oke, kita tunggu ini apakah sudah convergence. Nah, jika sudah convergence, kita bisa ini akan saya refine lagi sekali untuk bagian asimetrinya. Kita refine sekali lagi, kemudian di literasi. Wah, ini sudah baik menurut saya ya. Kita literasi lagi hingga mereka convergence. Oke, di sini sudah convergence. Kemudian hasil refinement dari mode ini bisa diterima, bisa dipertimbangkan ketika nilai sig-nya ini kurang dari 2. Oke, selanjutnya saya akan analyze lagi, tapi pada complete analyze, yaitu quantitative analyze. Kemudian go. Lihat apakah sudah convergence. Nah, sudah. Kita lakukan lagi analyze, pilih yang crystal structure analyze, kemudian klik go. Sudah convergence ya. Kita lanjutkan ke fragment selanjutnya. Kita lakukan analyze lagi. Saya akan melakukan texture analyze. Oke, oke. Di sini terlihat nilai sig-nya itu sudah kurang dari 2 ya, tapi nilai persen RWP itu 36 sekian persen. Karena yang saya tahu akan lebih baik jika nilai RWP-nya itu kurang dari 20%. Mungkin bisa kita lakukan analyze lagi ya, apakah ini oke. Coba kita lihat grafiknya apakah sudah cukup. Dari segi posisi grafiknya ini sudah baik ya, bahkan dia sudah istilahnya sejajar dengan grafik yang hitam itu visualisasi dari dataset file XRD-nya. Nah, jika sudah dirasa cukup, kita bisa lihat resultnya dengan klik analyze. Saya akan lakukan sekali ini. Nah, pada result ini ada banyak informasi yang dapat kita dapatkan ya. Misalnya ini
terlihat general position atomnya. Tadi kan sudah dapat kita lihat bahwa general position atomnya itu ada 192. Kemudian di sini ada ini multiplicity-nya, kemudian posisi atom K dan atom Cl-nya ini 0,00, 0,5, 0,5. Kemudian terlihat juga reflection list-nya. Jadi ini resultnya bisa kita kopas bawa ke Word ya, agar lebih mudah melihat dan membacanya. Oke, di sini coba saya kopas ya. Tapi sebenarnya sudah ada. Nah ini sudah ada. Jadi isinya sama saja sebenarnya. Ada atom size-nya, kemudian ada atomic fraction list. Nah, untuk grafiknya bisa kita bawa ke Word juga. Ini bisa diklik di sini, kemudian edit dan copy. Terus bisa kita paste di Word. Oke. Jadi ini merupakan hasil refinement dari mineral silphate dari kelompok kami. Dengan demikian proyek kedua ini sudah kami laksanakan. Nah, selanjutnya berdasarkan data ini sebenarnya kan sudah sama ya, ini posisi atom K dan Cl itu mau sama dengan posisi yang kita baca di chip. Nah, jadi berdasarkan posisi ini kita bisa menggambarkan struktur atomnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai menggambar struktur atomnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indah Ariantini. Kepada Indah disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya tadi. Dan sebelum memulai video ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putu Indah Ariantini Putri dengan NIM 19130210008, salah satu mahasiswi program studi pendidikan fisika Universitas Pendidikan Ganesha yang sedang mengikuti program kredensial mikro mahasiswa Indonesia atau KMMI. Baik, jadi dalam video kali ini saya akan menampilkan bagaimana langkah-langkah membuat tampilan visual struktur kristal melalui aplikasi VESTA atau Visualization for Electronic and Structural Analysis. Nah, jadi tanpa membuang waktu lebih lama lagi, langsung saja saya mulai ke videonya. Jadi sebelum kita menampilkan atau membuat tampilan visual dari sebuah struktur kristal, pastinya kita memerlukan aplikasi VESTA ini sendiri. Nah, jadi aplikasi VESTA ini dapat kita download melalui Google, dan karena aplikasi VESTA ini bersifat portable, maka setelah filenya kita download, lalu kita ekstrak dan file tersebut sudah siap kita gunakan. Jadi jika kita sudah menginstal atau mendownload aplikasi dari VESTA ini, maka tampilannya terlihat seperti pada video, dimana di sini banyak sekali tools yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah struktur kristal. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan membuat struktur kristal dari silphate atau KCl. Nah, sebelum memulai pembuatan dari struktur kristal itu, kita pastinya memerlukan beberapa data yang nantinya akan kita input ke aplikasi VESTA ini. Nah, data tersebut bisa kita temukan dari website icsd.kisti.re.kr, di mana website ini akan memuat beberapa database mengenai kristal yang akan kita buat. Nah, jadi di sini karena kita akan membuat 2 buah kristal satu fase, maka di sini saya akan klik exclusive on. Oke.
Nah, jadi karena silphite itu terdiri dari K dan juga Cl, maka di sini saya pilih K. Oke, saya reset, saya ulang. Di sini saya pilih K dan juga Cl. Oke, lalu saya search untuk menampilkan data tambahan yang kita perlukan untuk diinput ke Vesta. Nah, jadi di sini keluar beberapa model struktur kristal yang bisa kita pilih. Dalam kesempatan kali ini saya akan memilih model kristal yang pertama. Oke, jadi di sini sudah muncul beberapa data yang akan kita perlukan untuk kita input ke aplikasi Vesta. Selain data ini, kita juga memerlukan data tambahan pendukung yang lain. Lalu untuk mendapatkan data pendukung yang lain, di sini saya klik kanan, lalu saya open link in a new tab. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan ini sudah saya translate ke bahasa Indonesia sebelumnya agar memudahkan kita untuk menemukan data yang kita perlukan. Jadi di sini ada sudut-sudutnya, lalu ada panjang, lebar dan juga tingginya, serta di sini ada warna-warna dari penyusun kristal silphite. Oke, langsung saja saya kembali ke Vesta. Nah, jadi pada aplikasi Vesta ini akan terlihat gambarannya seperti yang sudah terlihat di sini ya. Oke, lalu selanjutnya saya akan pilih menu file, lalu new structure. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini akan saya ubah dulu namanya menjadi struktur kristal yang kita buat, lalu kita pindah ke unit cell. Nah, di sini ada beberapa data yang kita perlukan untuk diinput. Nah, data ini bisa kita dapatkan pada database yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, di sini. Jadi, di sini kita perlu melihat sistem kristalnya atau kristal sistem dari silphite itu sendiri. Nah, kita ketahui di sini bahwa kristal sistemnya adalah kubik. Maka kita kembali lagi ke Vesta, kita cari yang kubik. Nah, selanjutnya ada space group dan space group number. Oke, kita kembali lagi ke websitenya. Nah, di sini kita dapat lihat ya space group dan juga space group numbernya. Oke, kita kembali lagi ke Vesta. Kita lihat di sini tadi space groupnya adalah space group numbernya adalah 225 atau space groupnya setara dengan FM-3M. Oke, jadi data ini sudah kita dapatkan. Lalu kita juga perlu mengubah parameternya di sini. Untuk parameternya bisa kita lihat di database selanjutnya. Nah, ini ya yang kita perlukan adalah panjang, tinggi dan juga lebar dari struktur kristalnya, yaitu 6,27. Oke, kita kembali ke Vesta. Di sini kita input 6,27. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, jadi sudah terlihat seperti ini struktur kristalnya, namun kita belum tahu struktur-struktur penyusun dari kristalnya ini ya. Jadi akan saya edit di bagian edit data, lalu structure parameter. Oke, di sini kembali saya ganti. Oke, lalu akan saya pilih new. Nah, di sini di simbol ini kita input atom-atom yang kita gunakan ya. Jadi ini harga K-nya yang berikatan dengan Cl adalah +1. Oke, lalu kita apply. Nah, di sini sudah terlihat dari struktur K-nya. Namun ini belum selesai, akan kita tambahkan dengan Cl. Kita klik new lagi. Kita tambahkan Cl. Di sini juga kita tambahkan Cl. Dan untuk harganya adalah -1.
Oke, sama kita apply juga. Nah, belum terlihat ya efeknya. Nah, jadi kita belum lihat efeknya. Oke, untuk melihat efek kristalnya kita bisa ganti posisi X, Y, dan juga Z dari penyusun CL. Nah, di mana bisa kita dapatkan penyusun ini? Jadi saya sudah sempat mendownload chip dari struktur kristal silphite-nya. Nah, saya dapatkan di sini bahwa panjang X, Y, Z dari CL adalah 0,5. Nah, untuk K-nya itu adalah 0,0 karena kita anggap K adalah pusatnya. Oke, kita ganti di sini sesuai database yang sudah kita dapatkan. 0,5, lalu ini 0,5 dan Z-nya juga 0,5. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, sudah terlihat ya tampilan struktur kristalnya seperti ini. Nah, ini struktur kristalnya ini posisi X, Y, Z-nya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, sudah saya sesuaikan dengan chip yang sudah saya download sebelumnya melalui website Kristallografi. Oke, jadi selanjutnya untuk menyempurnakannya maka akan saya perjelas lagi tampilan visualnya dengan cara mengedit pada bagian bones. Jadi di sini edit, lalu bone. Nah, di sini akan saya ubah maksimal length-nya yaitu sebesar 3,65976. Di sini A2-nya kita ganti dengan CL. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, jadi terlihat sudah tampilannya seperti pada gambar ya. Nah, ini. Nah, jadi setelah dirasa tepat kita menyusun struktur kristalnya, lalu kita akan bandingkan dengan struktur kristal dari silphite yang sudah kita dapatkan dari chip, dimana ini saya download dari Kristallografi. Nah, jadi chipnya ini sudah saya download dari Kristallografi. Ini adalah tampilan chip dari Kristallografi, dan ini adalah tampilan struktur kristal silphite yang sudah saya buat tadi. Oke, jadi terlihat sama ya. Nah, jadi sekian video pemaparan dari saya mengenai struktur kristal silphite. Baik, sekian video pemaparan dari kami mengenai tugas akhir proyek KMMI. Jika terdapat kesalahan materi maupun kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Semoga video kami kali ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.